Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afnisha Fitri. NIM saya 11950125154. Saya dari kelas TIF 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 2 di Oracle, yaitu materinya tentang kolom, karakter, dan baris. Tujuannya, pelajaran ini akan membahas tujuan berikut. Yang pertama, menerapkan operator rangkaian untuk menautkan kolom ke kolom lain. Ekspresi aritmatika atau nilai konstanta untuk membuat ekspresi karakter. Yang kedua, menggunakan alias kolom untuk mengganti nama kolom dalam hasil query. Yang ketiga, memasukkan nilai literal dari karakter tipe, angka, atau tanggal ke dalam pernyataan select. Selanjutnya, itu menentukan dan menggunakan distance untuk menghapus baris duplikat. Yang terakhir yaitu mengedit, menjalankan, dan menyimpan pertanyaan SQL di Oracle Application Express. Kemudian, jika Anda menulis artikel tentang Olimpiade, Anda mungkin ingin tahu berapa banyak negara dan berapa banyak atlet dari setiap negara yang diwakilkan. Memeriksa semua daftar dan daftar nama peserta dapat sangat membosankan. Untungnya, menggunakan SQL, pekerjaan Anda dapat memakan waktu kurang dari 1 menit. Selain itu, Anda dapat memformat output untuk membacanya seperti kalimat. Anda akan melihat bahwa fitur SQL ini sangat bermanfaat. Yang pertama yaitu ada descript. Menggunakan perintah descript atau dash untuk menampilkan struktur tabel. Di sini saya sudah mempunyai codingan tabelnya. Kemudian akan kita jalankan di run SQL compile command line, yaitu ini usernya sudah terkonek ya, dan tabel-tabelnya juga sudah kelihatan. Langkah selanjutnya itu adalah descript tabel nama. Kita akan melihat apa sajakah nama-nama dari tabel tersebut. Dengan sintaks descript tabel .name descript tabel .name. Ini berarti sudah terkonek nama tabelnya. Kemudian dash menghasilkan nama tabel, tipe data, primary, dan foreign key dalam kolom yang dapat diisi dengan 0, serta detail objek lain yang akan dibahas nanti di kursus ini. Contoh menggunakan perintah descript ditampilkan di slide berikutnya. Di sini kita akan mencoba menampilkan tabel, kolom, tipe data, dan primary-nya dengan cara menuliskan sintaks dash. Ini nulisnya di SQL command line. Dash department. Oke. Departemen. Namanya ada departemen ID, departemen name, manager ID, sama location ID. Nolnya not null, tipe datanya yaitu number, foreign key, number, dan number.
Kemudian, ini merupakan informasi penting ketika memasukkan baris baru ke tabel, karena Anda harus mengetahui tipe daya yang akan diterima setiap kolom, dan apakah kolom dapat dikosongkan atau tidak. Selanjutnya yaitu adalah operator rangkaian. Rangkaian berarti menghubungkan atau menautkan rangkaian menjadi satu. Simbol rangkaian adalah dua bilah vertikal yang kadang dirujuk sebagai pipa. Nilai di sisi operator garis 2 digabungkan untuk membuat kolom output tunggal. Sintaksnya yaitu string 1, string 2, sampai string n. Ketika nilai-nilai dirangkai, nilai-nilai yang dihasilkan adalah string karakter. Di SQL, operator rangkaian dapat menautkan kolom ke kolom lain. Pernyataan aritmatika atau nilai konstanta untuk membuat pernyataan karakter. Operator rangkaian digunakan untuk membuat output teks dapat dibaca. Berikut ini adalah contoh departemen ID dirangkai untuk departemen name. Kita akan membuktikannya dengan sintaks select departemen add ID garis 2 departemen add name from departemen. Select departemen ID, departemen name from departemen. Departemen ID, departemen name, itu adalah 10 administrator, 20 marketing, 50 shipping, 60 IT, 80 sales, 90 eksekutif, 110 accounting, dan 190 consulting. Selanjutnya, dalam variasi ini pada contoh sebelumnya, garis 2 digunakan untuk membuat spasi di antara departemen ID dan departemen nama. Karakter spasi dalam bentuk kutipan tunggal membuat spasi di antara nilai kolom. Contohnya itu select departemen ID departemen ID departemen name, kemudian from departemen. Select departemen ID, departemen name from departemen name from departemen. Sama yang penjelasan yang tadi. Kemudian rangkaian dan aliasi kolom. Aliasi kolom bermanfaat ketika menggunakan operator rangkaian sehingga baris select default tidak muncul sebagai judul kolom. Sintaksnya itu seperti ini. Contohnya yaitu seperti ini. Select
departemen ID departemen add name as departemen info. Jadi kita akan mengetahui infonya. Info from departemen. Departemen. Nah, departemen infonya itu ada 10 administration, 20 marketing, 50 shipping, 60 ID, 80 sales, 90 eksekutif, 110 accounting, dan 190 constraining. Kemudian kita akan mencoba memunculkan nama karyawannya dengan sintaks select first name last name as employee name from employees. Select first name, select first dot name, 2 last dot add name as employee, name from employees. Employee name-nya itu ada Dan Coach, Diana, Randall, Kelvin, Trena, Janet, Pater, Jennifer, dan Elin. Selanjutnya yaitu rangkaian dan nilai literal. Nilai literal adalah nilai data tetapi seperti karakter, nomor, atau tanggal. Berikut ini merupakan contoh nilai literal. Contoh literal itu ada dolar, 1000, menyatakan uang, dan menyatakan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian, menggunakan rangkaian dan nilai literal, Anda dapat membuat output yang tampak seperti kalimat atau pernyataan. Rangkaian dan nilai literal. Nilai literal dapat disertakan dalam daftar select dengan operator rangkaian. Karakter dan tanggal harus disertakan dalam rangkaian tanda kutip tunggal. Setiap baris yang dihasilkan dari query dengan nilai literal akan memiliki string karakter yang sama di dalamnya. Dalam contoh berikut, King mendapatkan $24 per bulan. String tersebut has amount lessary of and dollar merupakan contoh literal. Jika Anda akan membuat pernyataan SQL untuk menghasilkan output dalam format ini dapat ditulis sebagai berikut. Mari kita contohkan. Sintaknya yaitu select last add name. Jangan lupa duanya
garis 2-nya, baru itu has amount monthly salary of salary from employees. Salary of salary. Ada yang ketinggalan. Salary select plus name. Ini sintaknya jika ada yang ketinggalan atau ada yang kurang, maka dia akan memberitahu kesalahannya itu ada di mana. Monthly salary of salary dolar. Nah, jadi itu dolarnya ketinggalan. Dolar asnya juga ketinggalan. Apply masukkan formnya employee place. Select last name plus 2 has a monthly salary of salary dollars dia ketinggalan satu aja sudah error, jadi kita harus lebih teliti. From employees. Select last name as a monthly salary of salary dollar as by from employees. Oke. Hasilnya ini. Hasilnya itu ada dolarnya. Selanjutnya perlu diingat bahwa karakter spasi mengikuti tanda kutip membuka dan sebelum tanda kutip akhir. Apa yang terjadi jika Anda menghapus spasi? Anda juga dapat menyertakan nomor seperti nilai literal. Pada contoh berikut, angka 1 dirangkaikan ke string has
a, dan year salary of. Langsung kita praktekkan saja. Dengan sintaks select plus name has. Jadi kan pada contoh berikut angka 1 dirangkaikan ke string has a. Jadi di sini masukkan has a-nya. Baru masukkan angka 1. Kemudian masukkan year salary of-nya. Year salary of salary of salary 12 dolar as bayar from employee. Kembali select plus name. Select last name has a 1 year salary of salary of masukkan salary bintang 12 kali 12 dolar titik as bayar from employees. Oke. Bayarnya. Kemudian menggunakan this stage untuk menghilangkan baris duplikat. Lagi. Seringkali Anda ingin tahu berapa banyak instance unik dari sesuatu yang sudah Anda. Misalnya, bagaimana jika Anda menginginkan daftar semua departemen tempat terdapat karyawan? Anda dapat menulis query untuk memilih departemen ID dari tabel karyawan. Sini kita akan menampilkan departemen ID-nya. Dengan sintaks select departemen ID from employee. Select departemen from list. Di sini kita menampilkan departemen ID-nya ya. Departemen ID-nya itu ada 90, 90, 90, 10, 100, 110, 120, 80, 80, 80, dan 50. Dan begitu selanjutnya. Selanjutnya yaitu
menggunakan distance untuk menghilangkan baris duplikat. Yang pertama, perhatikan sebuah baris duplikat. Yang kedua, bagaimana Anda dapat memodifikasi pertanyaan untuk menghilangkan baris duplikatnya. Sini diminta untuk menghilangkan baris duplikatnya. Kita langsung contohkan saja, yaitu select departemen, select departemen at ID form and employees, select department ID from duplikat. Pertanyaan untuk menghilangkan duplikatnya. Oke, selanjutnya itu kecuali Anda menunjukkan sebaliknya, output query SQL akan menampilkan hasil tanpa menghilangkan baris duplikat. Di SQL, kata kunci distinct digunakan untuk menghilangkan baris duplikat. Kita akan menghilangkan baris duplikatnya dengan menggunakan kata distinct. Kita contohkan saja, yaitu select distinct, kan kita menghilangkan menghilangkan baris duplikatnya, jadi menggunakan distinct. Departemen at ID from employees, select distinct department ID employees. Sudah hilang duplikatnya. Jadi kan duplikatnya itu 90-nya ada 3. Baru itu 110-nya itu ada 3. Di sini karena kita menggunakan distinct, jadi duplikatnya itu hanya satu aja. Yang ganda tadi itu atau yang banyak tadi itu dijadikan satu. Menjadi 90, 20, 110, 80, 50, 10, dan 60. Kemudian, kualifikasi distinct mempengaruhi semua kolom yang tercantum dan mengembalikan setiap kombinasi berbeda dari kolom di klausa select. Kata kunci distinct harus muncul langsung setelah kata kunci select. Berarti saat kita ingin menghilangkan baris duplikat, pertama itu kita akan menulis sintaksnya pertama select. Itu kata kuncinya. Setelah kata kunci select itu baru masukkan kata kunci distance-nya. Maka duplikatnya akan hilang. Yang tadinya 3 menjadi 1. Selanjutnya itu ada execute, save, dan edit di Oracle Application Express. Sekarang, Anda telah menggunakan Oracle Application Express untuk membuat dan mengeksekusi pertanyaan. Alangkah baiknya jika Anda dapat menyimpan pernyataan tersebut untuk nanti, sehingga Anda dapat menjalankannya lagi untuk mungkin mengeditnya sedikit dan kemudian menyimpan salinan pernyataan yang baru. Oracle Application Express memiliki fasilitas untuk melakukannya. Guru Anda akan menunjukkan fasilitas ini untuk Anda, dan Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut di panduan penggunaan Oracle Application Express. Terminologi. Istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini diantaranya adalah discrete, operator rangkaian, nilai literal, dan distance. Rangkuman dari materi ini yaitu
Dalam pelajaran ini, Anda harus lebih teliti mempelajari cara menerapkan operator rangkaian untuk menautkan kolom ke kolom lain, ekspresi aritmatika atau nilai konstanta untuk membuat ekspresi karakter, menggunakan alias kolom untuk menggantikan nama kolom dalam hasil query, memasukkan nilai literal dari karakter tipe, angka, atau tanggal ke dalam pernyataan select. Kemudian menentukan dan menggunakan distance untuk menghapus baris duplikat. Yang terakhir itu adalah mengedit, menjalankan, dan menyimpan pernyataan SQL di Oracle aplikasi Express. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua di bagian 2, yaitu tentang membatasi baris yang dipilih. Tujuan dari pelajaran ini yaitu mempelajari penerapan SQL untuk membatasi baris yang dihasilkan dari query. Kedua, menunjukkan penerapan sintaks klausal where. Yang ketiga, menjelaskan mengapa penting dari perspektif bisnis untuk dapat dengan mudah membatasi data yang diambil dari sebuah tabel. Selanjutnya, membuat dan menghasilkan output menggunakan query SQL yang berisi string karakter dan nilai tanggal. Selanjutnya, pernahkah Anda mengalami kelebihan informasi? Televisi sedang menyala. Ibu bertanya tentang sekolah hari ini. Telepon berdering dan anjing menggonggong. Bukankah hal yang baik bila dapat membatasi jumlah informasi yang harus Anda proses dalam sekali waktu? Di SQL ini merupakan pekerjaan causal where, penting untuk dapat memilih informasi yang perlu Anda lihat dari tabel. Tabel dapat memiliki jutaan baris data, dan itu adalah pemborosan sumber daya untuk mencari dan mengembalikan data yang tidak Anda inginkan atau Anda inginkan. Pembahasan pertama yaitu pernyataan tentang select. Anda menggunakan select untuk mengambil informasi dari database. Kemudian, pernyataan select harus menyertakan clause select, minimum, dan clause from. Selanjutnya, clause where merupakan opsional. Langsung kita praktekkan saja dengan sintaknya, yaitu select distance kolom expression alias expression alias titik-titik sini kurang salah. Distance kolom expression expression alias, kemudian from table where
condition. Expression alias other where condition. Okay. The condition. Selanjutnya yaitu adalah clause where. Ketika mengambil data dari database, yang mungkin Anda perlukan untuk membatasi baris data yang ditampilkan. Anda dapat menyelesaikan ini menggunakan clause where. Clause where berisi ketentuan yang harus dipenuhi, dan langsung mengikuti clause from di pernyataan SQL. Sintaks untuk clause where adalah where, column at name, completion at condition, completion at value. Catatan, alias tidak dapat digunakan di clause where. Kita coba. Where column at name comparison at condition comparison values where column name comparison condition value. Lihat pernyataan SQL berikut dari database employees, yaitu dengan sintaks select employees at ID plus at name from employee. Ini adalah yang itu kita masukkan kita coba di run SQL command line, dan hasilnya itu akan muncul employee ID, kemudian first name-nya dan last name-nya. Selanjutnya, dengan menambahkan clause where, baris terbatas pada baris di mana nilai employee ID adalah 101 atau 101. Kita coba di run SQL command line-nya dengan sintaks select employee at ID first name last name
from employee where employee ID sama dengan 101. Select employee ID, first name, last name from employee where employee ID 101. Maka akan muncul employee 101 dengan first name Nena, dengan last name-nya Kochar. Selanjutnya, operator perbandingan dalam causal where. Seperti yang Anda lihat pada slide sebelumnya, tanda sama dengan dapat digunakan dengan clause where. Selain operator sama dengan, operator perbandingan lainnya dapat digunakan untuk membandingkan satu pernyataan dengan yang lain, seperti sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan, atau tanda seru sama dengan atau sama dengan. Pada contoh di bawah, kolom departemen ID digunakan dalam clause where dengan operator perbandingan sama dengan. Semua karyawan dengan departemen ID 90 dikembalikan. Coba kita runkan ya. Kita runkan dengan sintaks select employee at ID last name the department ID from employee where the department at ID sama dengan 90. Select employee at ID last at 9 the department at ID from employees where department at ID 90. Oke, kita enter. Berarti munculnya itu yang departemen 90 aja yang muncul. Oke. Selanjutnya, karakter dari string tanggal pada clause where. String karakter dan tanggal pada clause where harus disertakan dalam tanda kutip tunggal. Nomor, namun, tidak dapat disertakan dalam tanggal kutip tunggal. Lihat pada contoh di bawah, di berikut ini dari database karyawan. Clause where berisi string dan disertakan dalam tanda kutip tunggal. Oke, kita coba. Sintaksnya ini ya. Dengan sintaks select first name, last name from
employee where last name sama dengan tanda kutip tunggal dengan nama Taylor. Taylor. Select first name, last name from employees where last name sama dengan tanda kutip tunggal Taylor. Maka yang akan muncul itu adalah last name dari Taylor. Kemudian, menurut Anda, apa yang akan terjadi jika clause where ditulis sebagai where last name sama dengan Jonas? Coba. Where last name sama dengan Jonas. Berarti ada yang kurang tuh. Berarti kurang selectnya. Coba kita pakai select ya. Select first name plus name from employee where last name sama dengan Jonas. Select first name, last name from employees where last name. No row select. Mungkin pada tabel atau pada codingan SQL-nya itu tidak ada nama Jonas. Selanjutnya, semua pencarian karakter ini pakai huruf besar atau kecil. Karena tabel karyawan menyimpan semua nama belakang dengan huruf yang sesuai. Tidak ada baris yang dihasilkan dalam contoh ini. Kemudian, ini merupakan poin penting untuk diingat. Pada pelajaran ini, Anda akan mempelajari cara menggunakan kata kunci SQL, upper, lower, dan init cap yang akan memudahkan dalam mencegah kesalahan pada karakter peka huruf. Operator perbandingan dalam clause where. Operator perbandingan dapat digunakan dalam semua cara berikut ini, yaitu where, here, add data, where salary, where job ID. Pada contoh berikut ini, database karyawan baris mana yang akan dipilih? Apakah gaji sebesar 3.000 akan disertakan dalam kumpulan hasil? Kita akan coba langsung dengan sintaks select last name salary from employees where salary sama dengan
3.000. Select last name salary from place where salary. Maka akan keluar last name Mentos Vargas dengan salary kurang sama dengan 3.000. Berarti yang keluar itu kurang dari 3.000. Berarti kurang dari 3.000 itu ada di Metos yang salarinya 2.600 dan Vargas dengan salarinya 2.500. Selanjutnya, terminologi. Istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini diantaranya yaitu clause aware dan operator perbandingan. Rangkuman dari materi ini yaitu menerapkan SQL untuk membatasi baris yang dihasilkan dari query, menunjukkan penerapan sintaks clause aware, menjelaskan mengapa penting dari perspektif bisnis untuk dapat dengan mudah membatasi data yang diambil dari semua tabel. Membuat dan menghasilkan output menggunakan query SQL yang berisi string, karakter, dan nilai tangga. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian 2.3. Selanjutnya kita memasuki bagian 2.3 dengan materi operator perbandingan. Tujuan dari mempelajari operator perbandingan yaitu menerapkan operator perbandingan yang benar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, menunjukkan penggunaan yang tepat dari ketentuan between, in, dan like untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ketiga, membedakan antara nol dan null dengan pilihan terakhir adalah tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak dikenal, atau tidak berlaku. Menjelaskan penggunaan ketentuan perbandingan dan nol. Selanjutnya, menggunakan perbandingan dalam percakapan setiap hari tanpa benar-benar memikirnya. Misal, saya dapat menemui Anda antara jam 10 dan jam 11. Saya mencari celana jeans seperti yang Anda kenakan. Jika saya tidak salah ingat, kursi terbaik untuk menikmati konser ada di baris 100, 200, dan 300. Kebutuhan untuk mengekspresikan tipe perbandingan ini juga terdapat di SQL. Ketentuan perbandingan yang digunakan untuk menentukan data di tabel memenuhi ketentuan tertentu. Dapat merumuskan klausa select untuk mengembalikan data tertentu adalah fitur yang baik untuk SQL. Materi itu adalah operator perbandingan. Anda telah familiar dengan operator perbandingan seperti sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. SQL memiliki operator lain yang menambahkan fungsionalitas untuk mengambil kumpulan data tertentu. Ini termasuk between, and, in, like. Yang pertama itu adalah between and. Operator between and digunakan untuk memilih dan menampilkan baris berdasarkan rentang nilai. Ketika digunakan dengan clause aware, ketentuan between and akan mengembalikan rentang nilai dan inklusif batas waktu dan atas yang ditentukan. Perlu diingat bahwa pada contoh dari database karyawan, nilai yang dikembalikan menyertakan nilai batas bawah dan nilai batas atas. Nilai yang ditentukan dengan ketentuan between dikatakan sebagai inklusif. Perlu diingat juga bahwa nilai batas bawah harus dicantumkan terlebih dahulu. Mari kita coba. Dengan sintaknya yaitu select last at name
salary from employees where salary between, kita masukkan between-nya, Rp9.000 and Rp11.000. Select last name salary from employees where salary between. Itu sebenarnya salah, bukan between tapi between. Between 9.000 and 11.000. Maka yang akan muncul itu rentang dari 9.000 sampai rentang dari 11.000. Kemudian, perlu diperhatikan bahwa output menyertakan nilai batas bawah dan batas atas. Kemudian, menggunakan between and sama seperti menggunakan ekspresi berikut. That is, where salary lebih sama dengan 1.000 dan salary kurang dari 11.000. Kenyataannya, tidak ada manfaat pada kinerja dalam menggunakan satu ekspresi pada satu sama lain. Kita menggunakan between and untuk kesederhanaan dalam pembacaan kode. Perlu diingat bahwa pada contoh dari database karyawan, selanjutnya itu adalah in. Ketentuan in juga dikenal sebagai ketentuan keanggotaan. Ketentuan ini digunakan untuk menguji apakah nilai ada di dalam serangkaian nilai yang ditentukan. Misalnya, in dapat digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang nomor identifikasinya 2.349, 7.354, atau 4.333, atau orang yang kode panggilan teleponnya internasional adalah 1735, 82, atau 10. Kita akan coba. Dengan sintaks select, ct, state, provide, count, 3, add id from location where country, add id in, menggunakan in. Kita masukkan ini ya. CA, select, ct, state, provide, country from location
Just word on free ID in Google. Oke, coba kita enter ya apa keluaran. Berarti keluarannya itu in UK dan CA. Pada contoh ini, kasus where juga ditulis sebagai kumpulan ketentuan OR. Seperti ini. Seperti between and, ketentuan in dapat ditulis menggunakan sintaks Sapiens mungkin. Selanjutnya itu ada like. Pernahkah Anda berbelanja untuk mencari sesuatu yang Anda lihat di majalah atau di televisi, tetapi Anda tidak yakin seperti apa barang tersebut sesungguhnya? Ini hampir sama dengan pencarian database. Seorang manajer mungkin tahu bahwa nama belakang karyawan dimulai dengan huruf S, tapi tidak tahu nama lengkap karyawan tersebut. Untungnya, dalam SQL, ketentuan like memungkinkan Anda untuk memilih baris yang cocok dengan karakter, tanggal, atau pola angka. Dua simbol, baris, persen, dan garis bawah memanggil karakter wildcard dapat digunakan untuk menyusun string pencarian. Simbol persen digunakan untuk mewakili urutan 0 atau karakter lain. Simbol garis bawah digunakan untuk mewakili karakter tunggal. Pada contoh yang ditampilkan di bawah, semua karyawan yang nama belakang yang diawali dengan huruf apapun diikuti dengan huruf O, kemudian diikuti sejumlah huruf lain akan dikembalikan. Coba kita buktikan. Select last name from employee where last name like. Huruf O ya, bukan. Berarti ini akan mengeluarkan yang namanya huruf O. Nama. Oke, kita enter. Maka yang hurufnya terdapat huruf O itu akan muncul, akan ditampilkan. Selain huruf O itu tidak akan muncul. Oke. Manakah dari nama belakang berikut yang dapat dikembalikan dari query di atas? Itu 1. Smith, Ox, Pongs, dan Mo. Satu opsi tambahan yang penting, ketika Anda harus memiliki kecocokan yang tepat untuk string yang memiliki karakter persen atau garis bawah di dalamnya, Anda perlu menunjukkan bahwa persen atau garis bawah bukan wildcard, tetapi merupakan bagian dari item yang Anda cari.
Opsi escape dapat digunakan untuk menunjukkan garis bawah atau persen adalah bagian dari nama, bukan nilai market. Misalnya, jika kita ingin mengambil job ID dari tabel karyawan yang berisi patron @r, kita perlu menggunakan karakter escape untuk mengatakan bahwa kita mencari garis bawah dan bukan satu karakter acak. Contoh ini menggunakan garis miring terbalik sebagai karakter escape, tetapi karakter lain dapat digunakan. Kita coba. Select last name, job ID from employees where job ID right yes. Inilah tampilannya. Selanjutnya, tanpa opsi escape, semua karyawan yang memiliki R pada job ID akan dikembalikan. Kemudian itu ada is null, is not null. Ingat, dengan null adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, atau tidak berlaku. Dapat melakukan pengujian untuk null seringkali lebih disukai. Anda mungkin ingin mengetahui semua tanggal di bulan Juni yang saat ini tidak memiliki konser yang dijadwalkan. Anda mungkin ingin mengetahui semua klien yang tidak memiliki nomor telepon yang tercatat di database Anda. Ketentuan is null menguji data yang tidak tersedia, tidak terapkan, dan tidak diketahui. Is not null menguji data yang tersedia di database. Pada contoh di slide berikutnya, closure where tertulis untuk mengambil semua nama belakang karyawan yang tidak memiliki manajer. Mari kita buktikan. Yang tidak memiliki manajer ya. Yang is null. Select last name manager ID from employee where manager ID is null. Select last name manager ID from employees where manager ID is null. Maka tampilannya yang tidak manajer null itu adalah king. Selanjutnya
Karyawan bernama King adalah presiden di sebuah perusahaan sehingga tidak memiliki manajer. Is not null mengembalikan baris yang memiliki nilai pada kolom combination at PCT. Coba, ini kita akan menampilkan yang namanya ada is not null. Select S9 Commission PCT from employees where commission PCT is not. Nah, kita akan menampilkan yang is not null. Personal commission PCT from employees where commission is not null. Tampilannya yaitu menampilkan yang baris yang tidak memiliki is not null pada kolom commission PCT. Selanjutnya, terminologi. Istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini antaranya itu ada between and, in, like, is null, dan is not null. Rangkuman dari materi ini yaitu menerapkan operator perbandingan yang benar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kedua, menunjukkan penggunaan yang tepat dari ketentuan between, in, dan like untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Membedakan antara null dan null dengan pilihan terakhir adalah tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak dikenal, atau tidak berlaku. Menjelaskan penggunaan ketentuan perbandingan dan null. Baiklah, sekian materi pada pembahasan kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.